أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haji Abdus Salam jualan jambu biji. Yang jawab salam cepat naik haji. Haji Abdus Salam jualan sekuteng. Bapak-bapak jawab salam tambah ganteng. Haji Abdus Salam jualan batik. Ibu-ibu jawab salam tambah cantik. Alhamdulillah ya. Haji Abdus Salam pergi Kertapati. Yang jawab salam cepat tapi husnul khatimah ya. Nah kan hilang materinya. Yang terakhir ya. Yang terakhir bagus sekalian, hidup di dunia ini tidaklah lama. Enggaklah lama. Ya. Suatu saat sore hari saya sama anak saya ini beli martabak di Jalan Pramuka depan Global Madani. Di sebelah martabak, kemudian di depan martabak itu ada bangku. Bangku itu menghadap ke jalan. Jadi kami di martabak itu duduk ke jalan, lihat ada mobil lewat. Sambil lihat mobil lewat itu, anak saya tanya, "Bi, itu rumah siapa itu, Bi?" Ditunjuknya sebuah rumah di depan tukang martabak di seberang jalan. Rumah bertingkat, gentengnya sudah rapuh, sudah rontok-rontok bagian pojoknya. Di atas tuh ada pagar besi, pagar sudah karat-karatan, sudah putus-putus pagar tuh. Catnya sudah banyak meletek-meletek, bunga sudah nggak terurus lagi. Ada nenek-nenek nyapu-nyapu di depan. Kemudian saya jawab, memori saya teringat ke masa lalu. Saya bilang, "Nah, rumah itu rumah terhebat, terkaya di tempat ini waktu itu, nah. Di atas tuh dulu rame anak-anak lari-lari, cucunya lari-lari ke sana kemari, ke sana kemari. Dibuat besar karena rame memang anggota keluarga waktu itu, nah. Di bawah tuh ada 1 kamar, 2, 3 kamar, banyak mantu-mantunya, anak-anaknya di situ. Dan hari ini anak cucu itu telah pergi entah kemana meneruskan perjuangan-perjuangannya. Anak-anaknya telah menyebar ke berbagai tempat meraih cita-citanya masing-masing. Dan tinggallah nenek itu di rumah itu. Dia ke atas pun tak sanggup lagi sekarang. Dia bersih-bersih. Untuk apalah rumah ini dibuat besar begini? Hanya kamarlah yang ku tempati. Bunga-bunga enggak ada lagi gunanya. Mau dibuat dirapikan, nggak ada lagi yang nempati. Itulah kehidupan. Nggak akan lama kita ini. Rumah kita yang hari ada anak, nggak lama nggak tuh. Semuanya tiba masa nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala fardan masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita lupa dengan pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati kelahirannya ini. Suatu malam ada yang telepon saya. Ya, "Assalamualaikum Pak Ustaz." "Waalaikumsalam." Saya lihat jam berapa ini? Jam 2 malam. Telepon dia, "Ada apa ini?" Saya bilang, "Ada apa nih Pak? Maaf benar Pak Ustaz mengganggu malam-malam ini. Maaf Pak Ustaz, saya nggak bisa tidur malam ini. Istri saya pun nggak bisa tidur malam ini Pak Ustaz. Tolonglah kami." "Gimana?" saya bilang. "Ini Pak Ustaz, saya cerita tuh Pak Ustaz, boleh nggak?" "Boleh, silakan cerita." "Ini Pak Ustaz, istri saya ini," dia bilang, "ini sudah 4 tahun terakhir ini udah capek keluar masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, keluar sebentar, masuk lagi, keluar lagi. Udah luar biasa. Terus gini Pak Ustaz, kata dokter jalan terakhir untuk ibu ini adalah dia mau dioperasi. Dan kata dokter hasil operasi itu nanti 85% dia wafat, meninggal dunia, gagal. Dan 15% kemungkinan dia masih akan hidup." Terus gimana saya bilang? "Ini Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz,
Istri saya ini sadar dia belum bisa lancar membaca Al-Quran. Dia sadar banyak meninggalkan sholat. Dia sadar jarang pengajian. Dia sadar jarang beribadah. Maka hari ini Pak Ustadz dia minta tolong, kami minta tolong Pak Ustadz, carikan pesantren. Istri saya pengen masuk pesantren, belajar ngaji, beribadah, belajar agama. Carilah pesantren. Waktu itu 10 hari lagi operasi itu. 10 hari lagi. Carilah pesantren dia. Subhanallah, di pesantren itu dia baca, belajar, baca Quran. Malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia berpuasa. Luar biasa. 4 hari terus berlangsung beribadah dia. Makan tuh udah gak nafsu lagi dia. Dia kalaupun dia makan hanya untuk menyambung hidupnya, nggak selera lagi makan. Ya bakso sama apa namanya, bakso sama mie putih yang dikasih air itu lalabu. Ya kan orang zaman dulu kan nasi gitu kasih air, kasih garam gitu aja kan, zaman dulu kan darurat namanya tuh. Bapak-bapak ada tahu lah. Nah dia bilang bakso yang enak itu dengan nasi yang dikasih air kasih garam itu nggak ada beda, dia bilang sama aja rasanya. Udah segitunya dia mencintai akhirat, luar biasa. Ya, malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia berpuasa. Apa yang bisa dia sedekahkan, dia sedekahkan. 1 hari lagi operasi, pulang ke rumah dia. Sampai di rumah keluarga dari kampung yang menunggu. Dia disambutnya dengan linangan air mata luar biasa. Besoknya berangkatlah, semuanya berangkat mengiring keberangkatan menuju rumah sakit. Keluar rumah meleleh air matanya. Dia katakan, saudara-saudaraku semua, Allah punya kuasa. Kalaupun Allah berkehendak kita akan jumpa lagi. Kalaupun Allah nggak berkehendak kita saling memaafkan. Dan saya telah bertaubat dengan Allah dengan taubatan nasuha semampu saya. Dan saya berharap, kata beliau, kita semua dekat-dekatlah dengan Allah. Saya yakin percaya suatu masa nanti Allah akan temukan kita kembali di surganya. Berangkatlah dia. Ya, begitu masuk dia ruang itu, semua keluarga bikin tikar, duduk-duduk di luar nunggu sampai ada yang baca Quran, berdoa, berharap kepada Allah untuk kebaikan seorang ibu ini. 6 jam dokter bekerja, enggak lama kemudian dokter itu keluar dengan wajah yang berbeda. Kata sang dokter, kita telah berikhtiar sekuat tenaga. Allah punya kehendak yang lain. Luar biasa, pecah tangisan keluarga luar biasa. Sebagian masuk melihat ibu ini. Subhanallah. Quran yang selama 10 hari dia baca pagi, sore, siang, malam itu masih dia pegang erat. Dilepas nggak bisa dilepas pegangan itu. Begitu kuatnya. Tangan kiri yang megang tasbih itu dia pegang begitu eratnya, dilepas pun nggak bisa. Sampai di balik tubuhnya nggak jatuh tasbih itu. Wajahnya tersenyum. Subhanallah, luar biasa. Batinnya hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Tapi zahirnya adalah dia wafat husnul khatimah. Kenapa demikian? Dia siapkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu masih ingat bom Bali dulu? Siapa nama pelakunya? Amrozi. Siapa-siapa? Imam Samudra. Mereka itu loh. Terlepas dari benar atau salah perbuatan mereka, tapi kata pengadilan, tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian, menit sekian, tembak mati. Itu keputusannya. Mereka siap-siap mereka. Ya, siap-siap. Sujudnya subhanallah luar biasa. Baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di benak mereka, ya Rasulullah, andaikan roh ini keluar nanti ya Rasulullah, berharap engkau yang menyambut kami ya Rasulullah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Begitu hari mereka eksekusi itu berbaris mereka. Kata sniper sang penembaknya, andaikan kalian telah siap untuk ditembak, maka
angkat kepala kalian dan berikan isyarat dengan tangan. Menunduk semua mereka. Siapkan niat, kuatkan hati mereka. Mantapkan zikir mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tembak, wafat, jatuh, bersibah darah. Batinnya hanya Allah Ta'ala yang maha tahu, tapi zahirnya adalah mereka wafat husnul khatimah. Kenapa? Mereka siapkan diri mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang ke rumah kita, lihat foto-foto kita, mungkin ada yang dipasang. Foto itu gak lama lagi, gak lama lagi, gak lama lagi. Wafat kita mungkin masih ada foto itu. Wafat anak kita, apa kata cucu kita? Foto siapa itu? Gak kenal, lepas, turunkan, turun, ganti foto itu. Pulang ke rumah, lihat anak kita semakin hari semakin dewasa, siap menggantikan kita. Sudah punya anak, cucu, siap untuk menggantikan kita semuanya. Nggak akan lama. Dulu kita punya kakek, nenek, kemana mereka sekarang? Telah kembali kepada Allah. Punya ayah, ibu, mana mereka sekarang? Telah kembali kepada Allah. Waktu bergerak mengejar umur manusia, satu persatu kembali kepada Allah Ta'ala. Dan hidup itu kehidupan yang panjang. Yang panjang. Tapi Pak Ustadz, kan habis itu kan kiamat. Habis kiamat itu udah surga neraka. Tiupan pertama alam ini hancur. Tiupan kedua manusia bangkit semuanya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40.000 tahun lamanya. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, di bawah tanah yang sedang kita duduki pada malam hari ini, ada ratusan, ada ribuan, ada jutaan, ada miliaran manusia di bawah tanah ini yang ingin balik ke alam dunia ini hanya untuk memperbaiki amal-amal mereka semuanya. Maka kita yang masih ada di alam dunia ini, jangan kita sia-siakan hidup ini. Jaga kemuliaan diri kita. Yang pertama, kita punya agama, amalkan. Jaga sifat hasad, iri, dengki, kan merusak agama. Yang kedua, kita punya akal, muliakan akal ini untuk merenungkan kekuasaan Allah Ta'ala. Hati-hati, kendalikan marah, karena merusak akal ini. Yang ketiga, rasa malu, ini kekayaan kita. Malulah ketika meninggalkan sholat, malulah ketika jauh dari Allah, malulah meninggalkan pengajian. Hati-hati, tamak rakus dengan harta merusak rasa malu. Yang keempat, amal soleh, perbanyak amal-amal soleh. Dan hati-hati, jangan zalim kepada orang lain, karena itu kan merusak amal-amal kita semuanya. Bapak Ibu paham semuanya? Bisa diamalkan? Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.